Kadang beriman, hari ini dia membela Al-Quran, besok dia menjadi pengkhianat bisa. Sangat mudah hadirin orang berubah. Berubah orang menjadi kafir itu bukan pergi ke gereja, bukan. Menyatakan saja bahwa agama itu sama, itu udah murtad itu. Jangan anggap remeh itu. Itu urusan besar. Tidak mengkafirkan orang kafir, itu bisa murtad. Hati-hati itu. Tidak bisa sholat Jumat masih muslim. Bahkan membunuh muslim masih muslim menurut para ulama. Tapi dosanya besar. Tapi menyatakan sholat Jumat gak wajib, menyatakan membunuh itu boleh, halal, Anda sudah murtad. Gak ikut membunuh, jangan ikut-ikut membela pembunuh, bahaya itu. Membela itu lebih berbahaya. Karena sudah melegalkan, menghalalkan, bahaya di situ. Ini hukum. Itulah maknanya kenapa? Yumsi mu'minan, rajulun yumsi mu'minan wa yasbihu kafiran. Ada orang itu yang pagi hari, yang sore hari muslim, pagi hari itu sudah pagi hari sudah kafir. Yusbihu mu'minan wa yamsi kafiran. Subuhnya dia beriman, sorenya sudah kafir. Paling mudah orang berpindah agama. Maka ketika si Badui ini tanya, kapan datang kiamat? Nabi bertanya, kau punya persiapan apa? Udah siap? Jangan nantang-nantang bertemu dengan kiamat. Kiamat ini Masya Allah huru hara besar. Sebelum datang kiamat saja sudah huru hara besar. Orang bisa berubah dengan mudah. Bahkan sampai barang mati saja bisa dijadikan harga mati. Barang mati jadi harga mati. Bayangkan itu. Maksudnya tidak bisa ditawar. Seakan-akan seperti Tuhan. Masker. Nah, itu. Pakai masker harga mati. Tidak pakai masker bisa mati. Itu kan bahaya tuh. Yang bikin orang mati hidup itu Allah, bukan masker. Hati-hati bahasanya nih. Ini bahasanya seperti bagus, tapi harus ditelaah lagi. Jangan ditelan bulat-bulat. Ini bahaya. Betul ternyata Rasulullah sampaikan, akhir zaman itu orang gampang berubah. Imannya, goncangannya ke sana. Jadi tidak ada namanya goncangan politik, goncangan ekonomi, goncangan budaya sosial dan seterusnya, nggak ada itu. Itu cuman luarnya saja. Hakikatnya itu goncangan iman, goncangan akidah. Yang ada itu perang agama sebenarnya. Nggak ada perang-perang yang lain itu, nggak ada. Itu cuman luarnya saja. Hakikatnya dari awal itu goncangan agama. Yang sering saya bacakan ayatnya, hadzani khosmani ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan, yaitu iman dan Islam, hak dan batil, iman dan kafir, Islam dan kafir. Itu dari dulu. Ikhtasamu fi rabbihim. Mereka selalu bertengkar, saling mengalahkan. Urusan apa? Urusan agama. Jadi goncangan-goncangan ini semua urusan agama. Anda tinggal memilih yang mana. Kalau bisa jadi ulama, kalau nggak bisa jadi muridnya, kalau nggak bisa jadi dengar-dengar saja, kalau nggak bisa mencintai. Maka ketika orang ini bertanya, ya Rasul, kapan kiamat? Nabi balas dengan bertanya, apa yang telah kau persiapkan? Dia sampaikan, ya Rasul, saya nggak punya apa-apa, saya orang biasa, tapi saya punya satu ya Rasul, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sampaikan, almar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dia cintai pada hari kiamat.
Hadits ini ketika turun dibacakan oleh Rasulullah dalam riwayat yang lain, diceritakan semua para sahabat menangis terharu. Mereka menangis, mereka mengatakan, ya Rasul, kami terharu, kami memang tidak punya ibadah sepertimu, kami bukan orang yang terbaik sepertimu, tapi ternyata kami bisa berkumpul denganmu karena kami cuma cukup mencintaimu saja. Cinta berat hadirin, jangan dianggap remeh urusan cinta ini. Orang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kalau antum cinta kepada orang-orang baik, orang soleh, walaupun antum orang biasa akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau ketika kita mencintai orang-orang salah, walaupun anda naik haji 1000 kali, tapi anda mencintai orang-orang kafir, hati-hati, urusannya berat. Ini masalah cinta. Nabi katakan au muhibban, atau yang kelima, yang keempat, cukup yang mencintai. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Yang kelima ini belum apa-apa, ini belum mengganggu, belum membenci ulama, cuma netral saja, katanya netral, gak menjadi ulama, gak menjadi pengikut ulama, gak menyukai ceramah ulama, gak mendengar, gak mencintai ulama juga, dia biasa saja. Fatahlika, orang itu celaka, begitu saja celaka. Apalagi benci ulama, apalagi kriminalisasi ulama, apalagi bubarkan pengajiannya, apalagi sampai fitnahnya, memenjarakannya, membunuhnya. Itu urusan berat. Membunuh umat Nabi Muhammad saja, menipu umat Nabi Muhammad, itu urusannya berat. Karena kenapa? Kalian telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling mencintai umat ini. Sebelum wafat beliau sampai menyebut-nyebut ulang-ulang, sampai beliau tanya ketika sakaratul maut, begitu mau dicabut nyawanya, beliau merasakan sakit yang luar biasa. Beliau tanyakan dengan air mata berlinang, karena beliau betul-betul sedih mengingat kita. Beliau tanyakan, ya Israel, apakah umatku merasakan sakit seperti ini? Rasulullah SAW bertanya dengan sedihnya beliau. Maka dijawab, ya Muhammad, yang kami lakukan padamu ini yang paling ringan. Belum pernah aku mencabut nyawa seringan seenak ini. Ini paling mesra saja sudah sakitnya luar biasa. Maka Nabi tanyakan, apakah umatku merasakan ini? Ya wahai Rasulullah. Nabi langsung meminta, ya Israel, aku minta 50%, separuh daripada sakitnya sakaratul maut umatku, aku tanggung hari ini juga. Anda bayangkan, jadi sakaratul maut yang kita rasakan nanti, atau yang sudah dirasakan oleh umat Nabi Muhammad yang sudah wafat mendahului kita, itu cuma 50%. Yang 50% sudah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bayangkan orang paling sayang sama kita ini. Nabi Muhammad paling sayang sama kita, hadirin. Anda mendapati orang yang paling sayang kepada kita dari mana? Enggak ada. Nabi Muhammad orang paling sayang sama kita, paling sayang sama umat ini. Jadi kalau kita sudah menyakiti umat ini, kalian menipu umat Nabi Muhammad, sama kalian telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan anggap remeh haknya umat ini. Umat ini paling disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kalian nyoblos, kalian pilih, kalian perhatikan umat Nabi Muhammad dulu. Kalian mau bikin apa, lihat dulu kebaikan umat Nabi Muhammad ini sudah dapat belum? Hak-hak mereka ini sudah ada belum? Begitu. Jangan baik sama orang lain, tapi kalian tidak baik sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting hadirin, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, orang yang di dalam hidayah,
Ulaika mereka itu ala hudan, mereka di dalam petunjuk, berada di atas petunjuk, mir rabbihim daripada Tuhan mereka. Orang yang sudah mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika dan mereka itu yang mendapat petunjuk tadi, hum mereka al muflihun, mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawaun, sama saja. Jadi orang kafir itu sudah di blacklist. Makanya di akhirat nanti orang kafir itu nggak ditanya, orang kafir itu nggak ditimbang, amalnya nggak ditimbang. Ngapain mau ditimbang? Udah nggak laku, di blacklist. Jadi begitu sampai di sana tuh nggak pakai Allah tanya lagi kau dari mana. Amalmu nggak pakai, langsung dibuang sana pak, nah, gitu. Makanya jangan nyoblos orang kafir, begitu maksudnya. Orang kafir itu dari awalnya udah nggak laku. Mizan itu tidak ditegakkan kepada orang kafir. Yang ditanya, yang ditimbang, yang dihisap itu orang yang ada imannya. Baru ditanya sholatmu gimana, puasamu gimana, itu yang ditanya itu. Bagaimana kau memperlakukan Al-Quran, bagaimana